Bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah, yamma ba'du. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulu ar-rajula min maq'adihi ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. Janganlah salah seorang dari kalian meminta orang lain berdiri dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat tersebut, akan tapi mintalah mereka untuk saling merapat sehingga tempat tersebut menjadi luas dan duduk di sana. Dalam hadis ini Nabi SAW melarang memberdirikan orang lain. Ini adalah masalah yang mubah. Maka dalam masalah hal-hal yang lain juga sama. Kaedahnya adalah man sabaqa ilal mubahat fahuwa aula bih. Siapa yang dahuluan mendapati suatu hal yang mubah, maka dia yang lebih utama untuk tetap di sana atau mendapatkannya. Nah, dalam hal ini juga ada perkara-perkara yang lain yang hukumnya hampir sama dengan hal ini, yaitu mengambil tempat atau seseorang telah mendahului sebuah perkara, kemudian kita tidak boleh memaksanya untuk meninggalkan hal tersebut, kemudian kita yang berpindah ke posisi tersebut. Misalkan jikalau seseorang tidur di sebuah hamparan, misalkan di bawah rindangan pohon. Nah, kita melihat tempat di situ sudah ditempati fulan, sudah ditempati oleh Zaid. Nah, kita tidak boleh bilang, Zaid, kamu pindah sana, saya tidur di sini. Atau berjalan, misalkan di jalan raya. Kalau kita sudah dahuluan mendapati tempat tersebut, maka kita itu hak kita berjalan di sana. Tidak perlu kita menepi atau berjalan lebih cepat sehingga yang meminta tadi mendapati jalan yang sedang kita tempati, maka tidak perlu hal yang demikian. Tidak ada haknya untuk mencopot hak kita tersebut. Begitu juga dalam berbicara. Jikalau seorang sedang berbicara, maka jangan dipotong sampai dia berhenti dari pembicaraannya. Atau mengajar. Misalkan Bapak Fulan mengajar di sekolah A, kita juga nggak bisa menuntutnya untuk, Pak, silakan pindah ke sekolah lain, saya mengajar di sini. Atau juga dalam masalah pemakaian WC umum, Pak, saya duluan, saya lebih kebelet lagi, ada ini yang perlu saya urus cepat. Nah, ini nggak perlu seperti ini. Termasuk juga adalah antrian di ATM misalkan, atau antrian membeli bensin. Nah, ini hukum asalnya mereka tidak boleh, sesuai dengan larangan Nabi SAW. Itulah yuqimur rajulu ar-rajula min maq'adihi thumma yajlis fihi. Namun apakah ini bersifat umum atau mutlak semua tempat yang sudah didapati oleh orang lain tidak boleh kita minta? Nah, ada pengecualiannya. Di antaranya adalah jikalau misalkan di masjid kita sudah duduk di sana, lalu kita keluar untuk keperluan hajat yang mendesak, misalkan kita pengen mengulangi wudhu kembali, mungkin kita ingin melaksanakan sunnah tajdidul wudhu, maka boleh kita mengambil tempat kita kembali setelah kita tinggalkan, kemudian ada orang yang mengisi tempat yang kosong tersebut, boleh kita bilang, maaf tadi saya ke belakang ngambil wudhu, sebelumnya saya duduk di sini. Maka boleh kita berdirikan atau pindahkan, minta kita orang itu pindah tempat lain. Atau juga masalah
hal-hal yang memang ada dalilnya seperti shaf pertama, maka tidak mengapa kita berdesak-desakan untuk mendapatkan tempat tersebut. Namun jikalau hal-hal yang bersifat mubah, maka ini dianjurkan sama Nabi SAW, jangan diambil secara paksa. Karena hal ini masuk di dalamnya adalah pertama, timbulnya kesombongan dalam diri kita atau merendahkan orang yang ada di tempat tersebut, seakan-akan kita memiliki kekuasaan lebih. Dan ini juga termasuk di dalamnya itu menindas orang lain, menindas hak orang lain. Nah, seorang muslim hendaklah menjauhi hal-hal yang semacam ini. Lalu bagaimana caranya adalah minta mereka untuk bergeser, saling mendekat, sehingga kita mendapatkan tempat untuk duduk. Nah, ini berarti ada larangan, ada cara menyelesaikan masalah tersebut langsung dalam hadis ini. Boleh meminta orang untuk bergeser, namun tidak boleh meminta mereka pindah dari tempat duduknya itu kemudian langsung kita duduk di sana. Itu. Namun boleh minta mereka, ya ayo digeser sedikit di lapangan, luas tempatnya biar kami yang datang belakangan bisa ikut duduk dengan kalian, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian dalam hadis ini di dalamnya terdapat berarti adab ketika duduk dengan orang lain. Adapun kalau dia duduk sendirian, maka silahkan dia ambil tempat mana saja yang dia sukai, mau di belakang, mau di depan, mau di samping, atau memang adatnya di sana itu dibolehkan hal yang demikian itu. Ada aturan yang semacam itu. Pernah di sebuah masjid semacam itu. Biasanya tempatnya itu sering di booking tempat duduk. Dia tinggalkan tempat itu barangnya, misalnya pecinya atau sorbannya, lalu dia pergi ke tempat yang lain-lain. Nanti ketika sudah ramai orang, maka dia baru kembali ke tempat duduknya itu. Nah, terkadang dia tidak ada kembali sehingga kosong tempat itu sampai solat ditegakkan kadang. Nah, maka timbullah peraturan tidak boleh booking tempat lagi. Maka yang semacam ini ada hal-hal yang perlu ditertibkan lagi. Tapi tetap kemasannya siapa yang dapat tempat, maka dia tidak boleh diambil oleh orang lain. Namun boleh kalau keadaannya memang hal tersebut mendatangkan mafsadat. Itu tadi saf menjadi kosong misalkan, atau dia tidak berniat kembali lagi, namun ya tujuannya untuk menghalangi orang lain dapat tempat tersebut. Ini tidak boleh. Maka boleh singkirkan saja barangnya tersebut, lalu kita duduk di sana atau sholat di sana. Wallahu a'lam.